dari kelompok 9, saya akan menjelaskan materi tentang teori validitas. Validitas kemampuan merupakan suatu alat tes yang digunakan untuk mengukur secara akurat atribut yang seharusnya diukur. Menurut Kali pada tahun 1927, validitas merupakan apakah alat tes tersebut telah benar-benar mengukur apa yang hendak diukurnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu validitas isi. Yuk kita simak baik-baik. Jadi, validitas isi ini itu bertujuannya untuk mengestimasi kelayakan item-item dalam tes atau menguji kesesuaian item-item dengan indikator keperilakuan dari atribut yang diukur, dan menjelaskan tentang suatu alat ukur secara isi dan berfokus pada sejauh mana konsep-konsep sebelumnya dengan yang ditampilkan dalam kajian literatur. Yang pertama itu untuk memastikan apakah isi kuesioner ini tuh sudah sesuai dan relevan dengan tujuannya belum. Yang kedua, bertujuan untuk menetapkan sejauh mana seseorang telah mengatasi suatu hal tertentu. Yang ketiga itu memastikan alat ukur ini tuh benar-benar mengukur apa yang keseluruhannya ingin diukur. Yang keempat, berkaitan dengan relevansi item-item, alat ukur, dan periteman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validitas kriteria. Validitas berdasarkan kriteria diestimasi melalui komputasi, koefisien, dan korelasi antara skor tes dan skor kriteria. Kriteria berupa variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran yang relevan, yang akan menghasilkan dua macam validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Dalam validitas prediktif, instrumen dapat dikatakan memiliki validitas prediksi apabila memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan atas nilai tes dengan variabel yang diuji. Validitas kongruen. Dalam validitas kongruen merupakan ketepatan suatu tes ditinjau atas korelasinya terhadap kecakapan yang saat ini ia miliki secara nyata. Validitas konstruk adalah suatu fenomena dan objek yang abstrak tetapi gejalanya masih bisa diamati dan diukur, seperti gravitasi, kemampuan bahasa Inggris, kesedihan, dan kebahagiaan. Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila memiliki kecocokan pada konstruksi teori di mana tes itu dibuat. Validitas konstruk juga menekankan pada sejauh mana instrumen ini berkaitan dengan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menggali objek yang sedang digali. Untuk mengetahui validitas konstruk pada suatu instrumen dapat dilakukan korelasi instrumen ini dengan instrumen lainnya yang sudah terbukti kevalidannya. Kayak misalkan teman atau dosen kita yang udah pernah pakai instrumen ini nih, terus kita tinggal samain aja nih apakah instrumen yang kita buat sama yang udah terbukti kevalidannya atau belum. Selain itu, validitas konstruk dapat diketahui dengan menggunakan faktor analisis. Faktor analisis ini merupakan suatu metode statistik yang biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu alat ukur dan menganalisis suatu hubungan dari banyaknya variabel. Kemudian, validitas konstruk terbagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas konvergen, yang kedua ada validitas diskriminan. Validitas konvergen ini lebih merujuk pada kesesuaian antar atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teori yang menjelaskan keberadaan atribut pada sebuah variabel. Pada validitas konvergen memiliki korelasi yang tinggi dengan alat ukur lain yang mengukur atribut yang sama. Sedangkan validitas diskriminan lebih merujuk pada ketidaksesuaian atribut yang tidak seharusnya diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoritis pada variabel tersebut. Pada validitas diskriminan memiliki korelasi yang rendah atau dengan alat ukur lain yang mengukur atribut yang berbeda.
Dari reliabilitas, di mana reliabilitas merupakan kekonsistenan dari pengukuran alat ukur dan kevalitan yang dapat dipercaya. Lalu pendekatan reliabilitas itu ada tes retest, di mana menggunakan satu alat yang dikenakan 2 kali pengukuran pada subjek yang sama dan di waktu yang berbeda. Lalu koefisien reliabilitas sama dengan korelasi dari pengukuran satu dan pengukuran yang kedua. Dan yang terakhir, lebih memungkinkan carry over effect. Tes paralel. Tes paralel ini membutuhkan 2 alat ukur yang dianggap memenuhi asumsi dari paralel. Lalu, estimasi reliabilitas diperoleh berdasarkan hasil dari korelasi skor-skor tampak dari kedua tes. Dengan kata lain, korelasi antara hasil pengukuran dari alat ukur yang pertama dengan alat ukur yang kedua. Kekurangan dari tes paralel ini merupakan sulitnya untuk menemukan alat ukur yang paralel. Lalu tidak memungkinkan untuk menghilangkan terjadinya carry over effect. Ya, berikutnya adalah konsistensi internal. Yang pertama adalah membutuhkan satu alat ukur yang dikenakan sekali pada setiap kelompok subjeknya. Lalu komputasi koefisien reliabilitas dilakukan dengan membelah alat diukur menjadi beberapa bagian. Lalu koefisien internalnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alpha Cronbach. Alpha Cronbach ini bisa dibagi, dapat dibelah dengan beberapa bagian dengan syarat harus sama panjang. Lalu yang kedua adalah koefisien Horst. Koefisien Horst merupakan alat ukur yang dapat dibelah akan tetapi tidak harus sama panjang. Lalu yang ketiga adalah koefisien Feld. Koefisien Feld merupakan alat ukur yang tidak dapat dibelah dan tidak harus sama panjang. Dan juga bentuk dari sifat alat ukur serta banyaknya belahan bisa juga menentukan teknik perhitungan beberapa bagian yang akan ditentukan dalam konsistensi internal ini.